Kemudian kalian bisa pergi ke properties, lalu pilih dari pilihan classic is menuju ke is in is out bounce, supaya ada efek mentul-mentulnya pada animasi kalian. Nah, kurang lebih begitu. Nah, lanjut ke scene keempat. Nah, ini sampailah kita ke scene keempat, bagian fungsi dari candi ini. Sama seperti tadi kita buat keyframe dulu, kemudian setelah itu kita buat classic twin-nya. Kemudian kita set objek-objek dari berada di luar template pada detik pertama, baik di bawah, di atas, maupun dari kiri atau kanan, tapi berada di luar template agar gerakannya yang muncul adalah dari luar ke dalam. Nah, untuk yang lain-lainnya kita hanya memindahkan detik-detikannya supaya animasi terlihat lebih proporsional aja saat dimainkan. Dengan cara menggeser-geser motion twin-nya atau memotong-motong bagian motion twin-nya. Seberapa cepat animasi berjalan, kita bisa set lebih lama atau lebih cepat. Kemudian juga kita bisa mengset keyframe kosongnya pada bagian belakang sesuai dengan durasi berapa lama penonton tuh kira-kira akan melihat PPT kita. Mungkin bisa sekitar 4 detikan lah ya, 120 detikan, agar penonton juga dapat tetap bisa agar penonton dapat membaca presentasi kita dengan jelas dalam waktu yang cukup untuk memahami isi dari materi presentasi kita. Nah, ini untuk paragraf dari kiri, untuk fungsinya dari atas, untuk background candinya dari bawah. Standar lah seperti tadi, sama seperti tadi. Saya sedikit melakukan variasi pada animasi kali ini karena waktu untuk mengerjakannya ini jujur saya cukup ngepres. Jadi saya membuatnya semaksimal mungkin dalam waktu yang diberikan. Sesuai dengan waktu yang diberikan. Meskipun bisa dikatakan kurang memuaskan, tapi kira-kira beginilah dasarnya dari Adobe Animate. Nah, di sini kita tambahkan bounce is in is out agar muncul gerakan memantul. Nah, seperti ini munculnya seperti ada delay-delaynya gitu karena ngebounce ya, alias memantul. Kemudian sampailah kita pada scene kelima, yaitu waktu dimana pada Candi Prambanan ini dibangun, yaitu sejak 850 Masehi.
Untuk yang pertama kita jelas membuat keyframe dulu bagi tiap-tiap objeknya atau tiap-tiap layernya. Layer judul, paragraf, kemudian background. Nah, pada kali ini saya juga akan mengubah fontnya karena agak berbeda waktu saya import layernya dari yang Adobe Illustrator menjadi Myriad Pro juga seperti tadi, agar semakin jelas bagi audiens untuk membaca isi dari materi PPT saya. Nah, kita tambahkan Classic Twin pada tiap keyframe pertama, tiap blok keyframe pertama. Kemudian pada detik pertama di Classic Twin ini saya mengeset objeknya berada di luar dari template agar gerakannya dari luar ke dalam. Jikalau Anda ingin membuat dari dalam keluar, Anda bisa membuatnya dengan memencet bagian detik terakhir dari biru-biru atau Classic Twin Anda berada di luar template atau di luar putih-putih, kertas putih yang diberikan oleh Adobe Animate. Nah, di situ dipastikan bahwa pasti objek Anda ketika dimainkan akan dari dalam keluar. Dengan catatan posisi awal atau detik pertama objek Anda tidak Anda otak-atik. Jadi objeknya berada di situ tetepan, tapi dia bakal keluar ketika kita mainkan. Itu tambahan properties juga sama seperti tadi agar semakin menarik lah, tapi masih sama menggunakan bounce karena bounce itu paling terlihat lah, paling mudah untuk digunakan, beda dengan yang lainnya tuh kurang jelas jika kita gunakan bagian animasi dari objeknya. Itu banyak bounce ini yang kelihatan lebih mudah untuk diaplikasikan karena tinggal pencet-pencet doang bisa mantul sendirinya gitu, dengan sendirinya. Jadi saya tambahkan scene 6, saya menambahkan objek kotak, kemudian kata terima kasih karena saya lupa membuatnya di Adobe Illustrator, jadi saya membuatnya langsung di Adobe Animate ini. Saya menggunakan satu layer saja antara background dengan kata-kata untuk mempersingkat waktu pengerjaan ini, meskipun hasilnya kurang maksimal. Di sini saya cukup agak lama karena saya perlu menambahkan objek kotak, shape kotak yang di sini bagian tulusnya ini kayak menghilang gitu ya. Tapi sayanya aja yang kurang fokus pada proses ini. Jadinya memakan waktu yang cukup lama pada bagian ini. Nah, itu pada bagian situ harusnya, tapi saya cukup kebingungan ya pada bagian tools. Harusnya masih bisa langsung sih. Nah, saya buat objek persegi panjangnya dengan warna kuning stabilo ya ini.
Kemudian saya mencoba untuk mengepaskannya dengan template. Tapi di sini saya cukup merasa kesulitan karena kok waktu objeknya ini dibesarkan atau dilebarkan gitu ikut lebar juga yang bagian sisi depannya. Akhirnya saya memutuskan untuk menghantam saja atau menerobos batasan dari template yang diberikan oleh Adobe Animate atau garis putih atau kertas putih yang diberikan Adobe Animate, sehingga karena walaupun kita menerobos batasan kertas atau template dari Adobe Animate, video yang muncul akan tetap jelas dalam artian tuh nggak akan kelihatan lah kelebihan kita tuh, karena kan batas dia dalam memperlihatkan atau hasil akhir videonya itu kan batasannya hanya 1080 kali 1920 kan. Jadinya kalau saya lebihkan tuh ya akan terpotong juga, alias gak bakal kelihatan. Nah, di sini saya tambahkan keyframe, kemudian motion twin. Di sini ala kadarnya banget lah nih. Nah, ini saya dari luar ke dalam ya, sama seperti tadi. Jadi pada titik pertamanya saya set keluar. Nah, lihat classic twin. Nah, jadi begitulah kira-kira. Kemudian saya ekspor ke SWF Movie. Namun di sini ada kesalahan dan scene ke-6-nya tuh tiba-tiba nyasar ke tengah-tengah. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk scene 6 tadi saya hapus saja karena juga ala kadarnya banget. Jadi untuk assignment saya hanya mengumpulkan scene 1 sampai 5. Untuk scene ke-6-nya saya hapus. Saya hanya menunjukkan terima kasih gitu aja. Nah, di sini saya menghapus scene-nya. Melalui tombol atau menu yang bergambar video yang berada di kanan itu. Nah, di sini langsung kita hapus saja scene 6-nya karena tidak memuaskan dan hanya mengurangi estetika dari presentasi kali ini atau PPT ini. Nah, kira-kira begini kalau dimainkan sangat bagus menurut saya. Saya cukup puas dalam pengerjaan kali ini karena dalam waktu yang singkat hasilnya cukup memuaskan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Pak.